Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok pemrograman mobile akan mempresentasikan hasil akhir dari tugas akhir kami. Oke, yang pertama perkenalan. Pertama ada saya sendiri, Ryan Fajar Ramadan dengan NIM 200181423. Selanjutnya ada saya Muhammad Hilmi Farid Hibatullah dengan NIM 2001842. Saya Irham Sidi Putra Wirahma dengan NIM 2018443. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan job desk dari masing-masing anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fajar Ramadan. Di sini tugas saya ada 5. Yang pertama membuat coding XML, menghubungkan API Gmaps ke aplikasi, menulis laporan, membuat basis data, membuat coding Java. Silakan, Oke, Mas Farid. selanjutnya ada saya Muhammad Hilmi Farid Hibatullah. Di sini saya memiliki tugas untuk membuat desain awal aplikasi sebelum desain fixnya ditentukan. Lalu ada membuat coding XML, menulis laporan, dan membuat coding Java. Selanjutnya saya Irham Sidi Putra Wirahma dengan tugas membuat desain UI, lalu membuat coding XML dan Java, membuat hosting database, lalu membuat coding PHP dan Java untuk menghubungkan aplikasi dengan MySQL database. Berikutnya menghubungkan API News ke aplikasi, dan yang terakhir menguji aplikasi. Oke, ini merupakan latar belakang mengapa kami membuat aplikasi ini, yaitu SportUp. SportUp sendiri merupakan aplikasi mobile yang berisi berita-berita terkini tentang olahraga, terutama di Indonesia. Aplikasi SportUp dibuat dikarenakan minimnya aplikasi tentang berita olahraga yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kita membuat aplikasi SportUp agar masyarakat atau pengguna dapat mengetahui berita mengenai olahraga dengan cepat dan aktual. Selain memberi berita tentang olahraga, aplikasi SportUp juga memberi informasi mengenai fasilitas olahraga sekitar pengguna aplikasi sehingga mengetahui lokasi yang dituju apabila ingin berolahraga. Oke, langsung saja kita masuk ke demo dari aplikasi itu sendiri. Sebelum mulai, di sini kami ada aplikasi SportUp itu sendiri sudah diganti logonya menjadi logo SportUp. Oke, ini tampilan awal dari SportUp. Lalu kita masuk ke tampilan login, dan apabila user tidak mempunyai akun untuk login, maka kita akan klik sign up, maka akan masuk ke halaman registrasi di mana user akan menginput data-data seperti username, email, dan password. Sini saya coba dengan contoh emailnya contoh.gmail.com, lalu passwordnya contoh. Lalu sign up sukses dan akan muncul pop-up seperti ini. Lalu selanjutnya untuk login, pertama saya coba salahkan dulu contoh 1.12, contoh 12. Apabila salah, maka di sini akan muncul toast-text username or password is wrong, berarti salah. Lalu saya coba benarkan login. Lalu jika berhasil, toast-text akan muncul dengan tulisan login sukses. Lalu di sini home-nya berisi tentang berita-berita yang ada untuk zaman sekarang ini, seperti kemarin hasil India Open 2023, Fajarian menang, Asan ini, dan lain-lain. Lalu apabila kita klik, maka akan muncul ke website penerbit dari berita tersebut. Perlu diketahui, aplikasi ini khususnya bagian home menggunakan API News yang berfungsi untuk mengambil berita yang ada dari web-web untuk dimasukkan ke dalam aplikasi SportUp, sehingga kita tidak perlu mengupdate berita secara manual.
Lalu selanjutnya ada public facilities. Public facilities ini berguna untuk menampilkan fasilitas-fasilitas olahraga sekitar dari user atau pengguna. Lalu di sini ada Stadion Mandala karena kami di Jogja. Contoh saja, apabila kita klik jalannya, alamatnya, maka akan langsung mengarah ke Gmaps dari Stadion Mandala itu sendiri. Lalu apabila kita klik See More, akan masuk ke Google Maps di mana ada beberapa macam mulai dari gor, lapangan bola dan lain-lain. Fasilitas olahraga intinya. Lalu selanjutnya ada profil. Di sini ada view profil, edit profil, kontak us dan logout. Contohnya ini kontak us. Di sini ada chat to sales untuk bisnis dan lain-lain. Apabila kita klik ini seharusnya kita langsung masuk ke Gmail, dimana langsung tertuju kepada email kita yaitu sportup.gmail.com. Namun karena di sini di emulator belum ada Gmailnya, maka tampilan seperti itu. Lalu apabila visit us akan mengarahkan ke headquarter kita atau HQ kita. Lalu apabila logout, langsung logout. Ya, selanjutnya kami akan menjelaskan dari codingan itu sendiri, mulai dari database. Silakan Mas Ilham. Buka database-nya dong di web. Jadi pada aplikasi yang kita buat ada database dengan nama ID bla 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 Sportup. Di dalamnya ada satu tabel yaitu users untuk menyimpan data-data dari user yang dilakukan untuk login ke dalam aplikasi. Dan inilah beberapa user yang telah terdaftar. Selanjutnya untuk kode PHP-nya dari database config. Sebelumnya maaf, database dulu, database PHP. Nah udah bener itu yang kanan. Oh, yang ini. Iya, yang itu. Jadi yang pertama ada database config PHP, berfungsi untuk koneksi dari kode PHP tersebut ke database kita dengan detail seperti yang tertulis di kode. Selanjutnya database. Pada database.php ini terdapat beberapa kelas-kelas yang digunakan untuk fungsi-fungsi yang nanti akan dihubungkan ke kode Java di Android Studio. Seperti ada sign up, ada login, prepare data, dan juga koneksi. Lalu untuk login.php digunakan untuk menampung data yang diinputkan dari user, dan apabila sesuai maka bisa muncul login sukses dan pada kode Java nanti membuka ke aplikasi yang utama. Lalu ada signup.php digunakan untuk input data yang sudah dimasukkan di aplikasi ke dalam database sehingga bisa terdaftar di dalam database. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke login activity karena di
permulaan hanya XML. Di sini ada edit text, username, password, button login seperti fungsi seperti biasanya. Lalu di sini ada progress bar, set preference. Nah, di sini salah satu contoh yang berhubungan dengan login.php tadi. Di sini nih login.php, maka apabila username apabila user memasukkan username dan password, maka akan dihubungkan ke login.php seperti yang ada di codingan. Lalu untuk register kurang lebih sama seperti username login.php. Di sini kita apabila username telah memasukkan, maka codingan akan mengambil username itu menjadikan field. Lalu field itu diubah menjadi string. Lalu string itu di-upload ke signup.php. Oke, selanjutnya Mas Farid, silakan. Oke, mungkin bisa langsung ke ini ya, yang forgot password. Kemana, Mas? Langsung ke home aja. Oke, di sini kita bisa melihat bahwa di sini ada home fragment, event fragment, dan profile fragment. Nah, itu fungsinya untuk seperti yang bisa kita lihat di bawah itu ada tombol home, ada tombol public, sama ada tombol profile. Yang lanjut ke bawahnya, di situ ada sebuah API yang mana nanti akan menghubungkan news, yang akan menghubungkan berita kepada home ya. Lalu lanjut ke public. Nah, di sini di event fragment sendiri, boleh Mas mungkin diklik. Oke, event fragment sendiri ini kita bisa melihat bahwa ada text view, map 1 dan map 2 sama button see more. Masing-masing ini memiliki fungsi yang beda ya. Untuk see more itu nanti jika diklik itu ada fungsi on click, itu akan mengarahkan ke map secara langsung. Tuh, map pakai map intent. Untuk yang atasnya sendiri juga sama, untuk gornya, stadionnya itu sama, pakai fungsi intent juga, map intent. Dimana kalau di klik langsung nanti akan langsung mengarahkan ke stadion atau tempat yang kita tuju. Tuh. Oke. Ini bisa langsung ke profile Mas. Nah, untuk di profile fragment ini itu kita ada image view, text view, sama search prevent. Untuk image view itu ada logout dan kontak, yang mana kita bisa klik menggunakan fungsi on click. Dimana ntar jika kita mengklik itu, kita akan diarahkan kepada activity kontak us sendiri. Nah, di sini sendiri kita memiliki image view untuk back atau untuk kembali, text view mail us, dan visit us. Dimana jika kita mengklik mail us itu kita akan mengaktifkan fungsi on click, dimana saat klik ini kita akan diarahkan lagi kepada email dan kita dapat langsung mengirimkan emailnya. Dan untuk yang visit us ini juga sama, menggunakan fungsi
on click, yang mana jika kita klik nanti akan menuju ke maps.activity, maps activity, yang mana kita langsung diarahkan kepada mapnya. Oke, balik lagi ke profil. Di sini ada fungsi logout. Logout sendiri menggunakan fungsi on click, di mana jika kita mengklik logout nanti kita akan diarahkan kembali ke login activity dan kita diharuskan untuk memasukkan username dan password ID. Mungkin itu saja dari saya. Oke, ada tambahan dari saya. Mungkin untuk activity untuk menghubungkan server, ini ada server di mana ini menghubungkan ke 000 web host yang ini sudah kami tunjukkan pada awal-awal, yang dimana akan bertujuan untuk mengirimkan data-data dan menghubungkan data-data dari aplikasi secara online agar semua user dapat menyimpan data secara online. Lalu di sini ada model kelas, di sini ada success tadi. Ya, mungkin itu saja yang kami bisa presentasikan karena XML sama seperti biasa. Izin Oke. menambahkan, Ya, boleh. mungkin bisa buka di map activity-nya. Jadi di Maps Activity ini kita memakai API dari Google Maps yang apabila diklik ada pada menu profile, mungkin bisa saya share screen pakai HP aja, Ya, boleh. karena tadi di situ nggak muncul. Jadi pada halaman kontak us tadi, penerapan Google Map API-nya ada pada Visit Us. Jadi saat kita klik alamat dari Visit Us tersebut akan membuka API dari Google Map, dan apabila kita klik akan memunculkan dua pilihan, yaitu bisa klik untuk tampilkan di map atau bisa juga langsung kita arahkan ke lokasi tersebut. Mungkin itu saja tambahannya. Oke, sekian yang kami bisa presentasikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.